kita sebagai bedah plastik juga kita juga harus tahu when to stop gitu ya. Kita harus mengerem diri kita sendiri, bukannya pasien datang mau ini itu kita kabulkan semua. Hidung kita mancungkan, kita tinggikan, lubang hidungnya kita besarkan sehingga pasien lebih enak bernafasnya. Hidungnya lebih lurus ya, sehingga kualitas bernafasnya, kualitas oksigen yang masuk juga lebih bagus. Jadi tidak melulu soal estetik ya, estetik itu bonus ya. Jadi bisa dibayangkan kan mereka promosinya segencar apa tuh, sehingga seluruh orang di dunia ini tahu, terutama di Asia ya, wilayah Asia ya, tahu bahwa bedah plastik ya ke Korea gitu, karena memang mereka di sana sangat didukung oleh pemerintahnya gitu. Halo teman-teman Behind Beauty Podcast, balik lagi bareng aku Sekar. Hari ini sesuai dengan judulnya nih, di episode Behind Beauty Podcast kali ini kita akan membahas mengenai miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi terkait dengan bedah plastik. Nah tentunya aku nggak akan sendirian, hari ini di sebelahku udah ada Dr. Tasya Anggrahita, dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik di Plastik Klinik Cabang Bendungan Hilir. Halo Dr. Tasya. Hai. Gimana dok, kabarnya sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah teman-teman, FYI nih, Dr. Tasya ini baru pulang dari Turki nih dok. Mungkin boleh diceritain nih, beliau pulang juga dengan banyak ilmu baru tentunya. Betul. Boleh diceritain dikit dok, di Turki ngapain aja sih? Aduh, seru banget sih sekarang kemarin. Jadi ya namanya juga kita di sini suntuk ya pekerjaan. Bener-bener. Tahu sendiri kan, operasi, ketemu pasien operasi gitu. Ya lumayan ini ya, jadi kita bisa santai, bisa jalan-jalan sekaligus. Saya juga bawa keluarga di sana, sekaligus kita bisa update ilmu baru di sana. Ya, jadi memang di sana saya ikut course tentang spesifik tentang rinoplasti ya, karena memang saya passionnya memang di situ ya, rinoplasti gitu, khusus di situ. Nah di situ kita mendapat banyak ilmu ya, bagaimana caranya melakukan rinoplasti dengan metode terbaru, dan juga saya juga belajar lebih lanjut tentang rinoplasti yang etnik Caucasian ya, Caucasian yang hidungnya beda ya sama Asian ya, tapi saya belajar lebih lanjut tentang itu, dan juga ada beberapa teknik yang bisa saya pakai atau saya aplikasikan untuk Asian rinoplasti gitu. Oke, wah berarti itu secara singkatnya ya. Pasti banyak banget pengalaman dokter di sana, dan ketemu sama pasti banyak banget dokter-dokter dari mancanegara ya dok ya? Iya betul, di sana banyak banget ya. Kita memang untuk rinoplasti sendiri memang di dunia ini memang kiblatnya ke Turki ya, khususnya untuk Caucasian rinoplasti. Banyak sekali expert rinoplasti yang berasal dari sana. Maka dari itu memang kemarin juga saya bertemu dengan banyak sekali dari dokter-dokter dari Eropa ya, dari mungkin Asia Timur, tentang Arab Saudi, Iran, Irak seperti itu, dan juga dari US. Jadi mereka traveling di dunia itu ya, ke lumayan jauh ya untuk pergi ke Turki seperti itu, dan juga dokter-dokter dari Asia juga ada gitu. Jadi wah benar-benar banyak sekali dokter dari seluruh dunia yang berkumpul jadi satu di situ. Seru banget sih. Wah, berarti banyak juga ilmu yang bisa diimplementasikan nih buat pasien-pasien dokter Tasya selanjutnya nih. Nah dok, kita balik lagi ke tema kita hari ini tentang kesalahpahaman di operasi plastik nih dok. Sebelumnya nih, tim dari Behind Beauty Podcast sudah nyiapin sekitar 10 pertanyaan maupun pernyataan yang orang-orang mungkin sering kira, operasi plastik itu kayak gini nih. Nah sebelum itu dok, dokter Tasya sendiri kira-kira pernah nggak dapet mungkin pasien atau misalkan omongan dari beberapa orang yang ini salah paham nih tentang bedah plastik nih gitu? Iya sebenarnya sering ya, maksudnya kita juga sebagai dokter, saya sebagai dokter bedah plastik juga dikirain dokter bedah plastik tuh apa sih? Bedah tapi dari plastik gitu. Seringnya sih gitu, yang sering banget saya lakukan. Juga mesti kayak dianggap kita tuh dokter, nggak bisa tuh mereka membedakan antara kita dan dokter kosmetik gitu, atau dokter kulit gitu, bedah kulit gitu. Jadi mereka tuh belum terlalu aware ya, apa sih itu bedah plastik, bagaimana sih fungsinya, apa sih yang bisa kita kerjakan. Itu mereka secara awam sih belum terlalu memahami. Makanya ini kita edukasi ya, dengan kita podcast sering-sering, kita bertukar ilmu ya, kita bisa mengedukasi
masyarakat ya apa sih bedah plastik itu. Okay. Gimana kalau sekarang ada apa nih? Ada cerita-cerita apa nih tentang miskonsepsi? Tapi iya loh dok, sebelum aku kenal dokter Tasya dan sering lihat-lihat dokter-dokter bedah plastik di Plastik sendiri juga, aku banyak banget kesalahpahaman tentang bedah plastik. Ya. Jadi dari 10 pernyataan ini mungkin teman-teman juga setuju nih, pernah dengar kayak gini. Nah dok, yang pertama ini di sini udah ada meme nih dok, yang lagi beredar di sosial media. Dia bilang kalau gini, temen gue minjem 50 juta untuk operasi plastik, tapi pas dia nagih dia nggak tahu karena mukanya dia udah nggak tahu nih setelah operasi plastik kayak gimana. Nah mungkin maksud dari meme itu emang iya dok, operasi plastik tuh sebegitu mengubahnya. Jadi sampai saking berubahnya iya, ya, sampai dia lupa nih temennya yang mana nih mukanya bisa operasi plastik. Ada sebenarnya bukan seperti itu ya. Kita kalau terutama kami bedah plastik di Plastik Klinik memang niatnya itu bukan pasien itu berubah gitu. Maksudnya itu adalah suatu hal yang berlebihan dan tidak tepat ya. Oke. Untuk mengubah pasien 100%. Kita di sini cenderung untuk mengenhance dari natural features-nya dari facial mereka sendiri gitu. Maksudnya mereka bentuk wajahnya seperti ini, kita mengenhance, meningkatkan, mempertajam ya dan mempercantik bagian tubuh dari mereka yang sudah ada gitu. Jadi wajahnya tetap mereka tapi lebih baik, better, sehingga mereka juga tampil lebih percaya diri, lebih bisa merepresentasikan diri dari dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bukan untuk mengubah 100%, kalau mengubah 100% itu berarti tindakan yang berlebihan ya. Nggak bisa kita kayak cuma satu aja, pasti mereka juga melakukannya secara berlebihan karena nggak cuma satu aja. Kalau bisa merubah sampai temannya itu nggak kenal ya, berarti kan semuanya tuh dirubah, udah matanya, hidungnya, bibirnya, pipinya gitu kan. Dan inti dari bedah plastik itu bukan itu gitu, bukan itu yang kita sebagai bedah plastik juga kita juga harus tahu when to stop gitu ya. Kita harus mengerem diri kita sendiri, bukannya pasien datang mau ini itu kita kabulkan semua ya. Jadi itu ada persepsi yang salah ya. Kita sebagai bedah plastik juga kita harus menilai nih pasien mana yang tepat, mana yang kita anggap dia berlebihan nih, sudah banyak sekali kayaknya nggak perlu lagi. Mungkin juga sampai harus kita rujuk ke dokter jiwa ya. Mungkin dulu pernah saya juga udah pernah dengerin podcast Dokter Putri ya, kalau nggak salah ya, Putri tentang BDD. Iya betul. Body Dysmorphic Disorder. Nah, itu juga kita juga ada pendidikannya soal itu, bagaimana kita mengenali pasien-pasien yang cenderung mengalami penyakit tersebut, sehingga kalau berlebihan kita curiga nih mungkin ada penyakit kejiwaan tuh BDD ya, yang mungkin harus kita selesaikan lebih lanjut. Jadi jangan khawatir nih untuk pasien-pasien yang mungkin takut ya bedah plastik, wah nanti berubah 100%, nggak seperti itu. Kita juga bisa mendiskusikan hasilnya akan seperti apa, yang penting kita tujuannya adalah mengenhance dan lebih mempertajam atau mempercantik natural features dari masing-masing karakteristik dari wajah seseorang atau badan seseorang gitu. Karena pada dasarnya natural feature-nya emang udah bagus ya dok ya? Udah bagus, tinggal di-enhance aja, lebih baik, lebih sempurna gitu. Nah itu ya teman-teman ya untuk pernyataan pertama nih. Kemudian yang kedua nih dok, operasi plastik itu nggak sakit. Waduh. Gimana nih dok? Ya nggak sakit itu berarti painless sama sekali gitu iya, maksudnya. Mungkin itu yang dimaksud. Jadi memang yang namanya prosedur operasi ya, prosedur bedah kan, bedah plastik itu ada bedahnya ya. Itu pasti membutuhkan suatu tindakan invasif ya, entah itu pakai jarum, entah itu pakai pisau, pakai gunting ya, agar kita bisa membentuk jaringan sesuai dengan yang kita inginkan atau yang pasien inginkan. Itu juga butuh dan rasa sakit itu juga bukan berarti tidak ada 100% ya, jadi itu salah. Nah, tapi kita bisa meminimalisir rasa sakit tersebut ya, dengan cara mungkin kalau misalnya prosedurnya sangat besar atau butuh operasi yang lama, kita bisa bius ya. Seperti prosedur bedah apapun itu yang dikerjakan di ruang operasi pasti menggunakan dokter bius. Dibius tidur, yang nantinya akan pasien lebih nyaman, tidak terasa sakit sama sekali. Atau juga prosedur-prosedur yang mungkin lebih ringan, bukan yang besar, yang dikerjakan dalam waktu yang singkat. Nah itu bisa kita namanya bius lokal. Nah, bius lokal itu kita suntikan zat anestesi yang membuat kulit kita baal sehingga tidak merasa sakit. Namun proses menyuntikannya itu yang mungkin
ada rasa sakit sedikit. Pasti ya dok ya. Dan juga tidak terlepas dari dari fase pemulihan ya. Namanya fase pemulihan, yang namanya habis operasi itu pasti ada rasa sakit ya. Tapi rasa sakit itu pun jangan khawatir, dapat kita kontrol ya dengan obat. Kita bisa memberikan obat-obatan yang sesuai berdasarkan dengan nilai rasa nyerinya, ambang rasa nyerinya itu nilainya seberapa. Ada obat-obatan yang sesuai dengan itu. Jadi bisa kita minimalisir, kita buat nyaman, kita buat happy pasien ya. Kita juga nggak mau pasien kita setelah operasi merasa kesakitan, juga dokternya sedih, dokternya juga merasa sakit. Ya, jadi itu kesatuan prosedur bedah plastik ya, gimana kita bisa memberikan hasil yang terbaik dengan rasa sakit yang minimal, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali, seperti itu. Oke, berarti rasa sakitnya diusahakan seminimal mungkin ya dok ya. Oke, berarti tetap ada rasa sakitnya ya, nggak yang nggak sakit sama sekali gitu. Kemudian dok, pernyataan ketiga, operasi plastik itu tidak menimbulkan bekas, tidak meninggalkan bekas. Oke, itu bisa benar, bisa salah ya persepsinya. Kita para dokter bedah plastik juga kita tahu nih bagaimana cara membuat bekas luka atau scar itu tersembunyi ya. Jadi mungkin bagi sebagian orang wah nggak ada bekasnya gitu. Tapi kalau misalnya kita perhatiin nih, kita dekatin ya, kita perhatikan dengan baik, ada sebenarnya. Tetap ada ya dok? Tetap ada, tapi kita sembunyikan di daerah-daerah yang tidak kasat mata atau tidak jelas, seperti misalnya operasi blefaro ya, operasi kelopak mata bawah kita sembunyikan di kerutan-kerutan mata ya, atau operasi hidung kita sembunyikan jahitannya di dalam hidung ya, di balik hidung, sehingga kesannya itu tidak berbekas. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut, kita teliti lebih lanjut ya ada pasti gitu. Mungkin kalau yang nggak berbekas sama sekali bisa operasi buccal fat ya. Buccal fat itu kan karena jahitannya ada di dalam mulut ya, jadi sehingga tampak keluar memang tidak ada bekasnya, seperti itu. Tapi pun meskipun berbekas atau ada scar, kita juga tidak serta-merta oke selesai gitu. Kita juga enaknya bedanya bedah plastik dengan dokter lainnya itu kita perhatikan sampai beberapa minggu, beberapa bulan setelah operasi, karena scarnya pun juga matters bagi kita gitu. Gimana scarnya itu bisa terawat, tidak menonjol, bisa rata, tidak menimbulkan keluhan seperti gatal atau nyeri, tidak menimbulkan keloid. Nah itu juga penting bagi kita, sehingga kita juga setelah itu scarnya pun akan kita rawat ya, agar hasilnya itu tidak terlalu kelihatan. Oke, kembali lagi berarti akan diusahakan. Iya. Seminim mungkin ya dok, untuk scarnya itu sendiri ya. Oke, itu juga demi kenyamanan pasien dan juga dokternya sendiri juga ya, kepuasan pasien pasti utama ya dok. Oke dok, selanjutnya nih dok, operasi plastik itu hanya untuk mempercantik penampilan saja, benar atau salah? Hanya untuk mempercantik ya. Oke. Kalau operasi plastik memang sebenarnya bukan untuk kecantikan ya saja, karena juga kita pendidikan bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, namanya aja rekonstruksi. Jadi ada pasien-pasien yang membutuhkan rekonstruksi pun juga estetik, ataupun keduanya. Kita rekonstruksi agar menjadi hasil yang estetik. Dan juga kasus-kasusnya juga beraneka ragam, bukan hanya estetik saja, tapi kita juga mengoperasi pasien-pasien yang luka bakar, bibir sumbing, atau kelainan bawaan genetik, atau kelainan habis kecelakaan di wajah, di trauma wajah, patah tulang wajah, banyak luas sekali ya dokter bedah plastik. Tapi juga pun operasi estetik juga ada yang bukan hanya dia masalah estetik saja, tapi estetik itu sebagai bonus ya. Misalnya operasi abdominoplasti atau operasi pengencangan otot perut ya, habis melahirkan. Itu kadang-kadang ada dia itu jadi pipis terus-menerus atau beser ya istilahnya. Nah itu bisa sekaligus kita atasi tuh keluhan tersebut dengan kita kencangkan otot perutnya. Kita buang kelebihan kulitnya, otot perut kita kencangkan sehingga struktur anatomi di dalam perut itu kembali seperti semula. Sehingga keluhan-keluhan seperti mungkin ada beser itu ya, atau keluhan pipis yang tidak bisa kita kendalikan, atau keluhan-keluhan yang organ dalamnya keluar gitu karena otot dinding perutnya itu tidak kencang. Nah itu bisa kita atasi. Pun juga operasi lain, misalnya operasi hidung ya. Operasi hidung kan kemarin juga sudah sering dibahas ya. Hidung itu ada tuh kadang-kadang yang hidungnya tersumbat, hidungnya mampat karena mungkin septum deviasi atau tulang hidungnya bengkok, atau memang dia kualitas udara yang dihisap tidak terlalu bagus ya, sehingga kita operasi
hidung kita mancungkan, kita tinggikan, lubang hidungnya kita besarkan sehingga pasien lebih enak bernafasnya, hidungnya lebih lurus ya, sehingga kualitas bernafasnya, kualitas oksigen yang masuk juga lebih bagus. Jadi tidak melulu soal estetik ya, estetik itu bonus ya. Mungkin orang-orang juga mikirnya kayak operasi plastik cuma biar cantik nih, tapi ternyata punya fungsi yang juga luas ya dok ya. Iya, fungsionalitasnya juga kita perhatikan juga, estetiknya juga kita perhatikan. Oke, berarti dapat 2 jadinya. Estetik dan juga fungsinya ya dok. Betul. Ya. Oke dok, selanjutnya nih, operasi plastik hanya untuk perempuan. Gimana perempuan? Ya sebenarnya bukan hanya untuk perempuan, operasi plastik itu untuk semuanya ya, semua orang sebenarnya ya. Tidak hanya perempuan, tidak hanya laki-laki, tidak hanya muda, tidak hanya tua, bahkan anak kecil pun kalau misalnya dibutuhkan juga kita bisa operasi plastik. Kalau misalnya yang tadi yang perempuan memang sebenarnya benar ya, kalau sebagian besar pasien kita perempuan, mungkin di atas 60% lah itu pasien kita perempuan ya, karena memang mungkin perempuan tuh lebih peduli dengan penampilan ya dibandingkan laki-laki. Laki-laki mungkin biasa lebih cuek ya, tapi jangan berpendapat laki-laki itu aneh kalau melakukan plastic surgery, bukan itu ya. Kita juga welcome kalau ada pasien laki-laki yang merasa agak insecure dengan badannya, dengan tubuhnya. Juga pun proses aging kan juga terjadi pada setiap orang ya, perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki pun juga welcome kok. Kita juga banyak sekali juga pasien laki-laki yang datang ke klinik untuk operasi ya, untuk enhance penampilannya agar lebih percaya diri. Kan juga biasanya laki-laki itu lebih berkarir ya, lebih butuh untuk merepresentasikan dirinya ya. Jadi dengan kita operasi plastik mungkin ada bagian-bagian dari tubuh laki-laki yang mungkin bikin insecure ya, mari jangan takut karena pasien kita juga banyak juga yang laki-laki, nggak ada salahnya. Berarti itu bukan suatu hal yang kayak harus dipandang aneh ya dok, justru kalau pasien laki-laki semua sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing orang. Iya betul. Oke dok, selanjutnya nih dok, prosedur operasi bedah plastik pada bagian payudara fungsinya hanya untuk menambah volume payudara saja. Oke, jadi operasi bedah plastik di payudara ya? Iya betul. Itu salah ya, maksudnya itu bukan hanya itu. Jadi operasi payudara itu ada berbagai macam jenis ya. Kita bisa payudara yang kendor kita bisa naikkan, atau lifting payudara yang terlalu besar, bahkan dari kecil dia sudah besar, pertumbuhannya berlebih, kita bisa kurangin ya. Dan juga operasi breast augmentation ya, tentu saja untuk menambah volume ya. Jadi tidak hanya menambah, kita bisa mengurangi ukuran, kita bisa mengangkat payudara yang kendor atau lifting ya, ataupun juga bisa memperbesar. Jadi luas sekali. Ataupun juga operasi rekonstruksi ya, operasi payudara yang bekas cancer gitu misalnya. Jadi payudaranya sudah diangkat karena breast cancer mungkin. Nah itu kan kita juga bisa membentuk kembali payudara. Jadi nggak melulu soal memperbesar volume ya. Berarti bisa untuk mengecilkan juga, mengangkat, memperbesar, dan merekonstruksi kembali. Sip dok, yang selanjutnya nih dok, masih breast augmentation dok. Boleh. Breast augmentation menambah resiko kanker. Mungkin breast augmentation yang menggunakan implan ya. Iya. Pandangan dari masyarakat seperti itu. Sebenarnya nggak benar ya, karena memang isu ini memang sudah lama sih diperdebatkan oleh banyak orang ya, dan juga bahkan ilmuwan sudah banyak yang melakukan penelitian ya soal isu ini gitu, karena memang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, tapi ternyata tidak terbukti itu menyebabkan kanker ya, tidak terbukti meletakkan implan payudara itu mempertinggi resiko kanker payudara, itu tidak terbukti. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Tapi memang kalau misalnya kita pasang implan payudara memang harus kita monitor setiap saat ya. Kita monitor mungkin 1 tahun sekali, kita USG atau kita foto ya, agar tahu letak posisi implannya atau reaksi jaringan payudara terhadap implan tersebut gitu. Tapi tidak meningkatkan resiko kanker payudara karena sudah ada penelitian tentang itu. Jadi jangan khawatir. Dan sebelum operasi pun akan banyak pengecekan lain ya? Oh iya betul. Jadi apalagi pasien-pasien di atas umur 40 tahun ya. 40 tahun kan memang bukan hanya pasien yang mau dipasang implan saja, harusnya orang-orang normal seperti kita. Sekarang nanti juga kalau misalnya udah umur segitu harus rutin tuh cek setiap tahun gitu. Karena kan yang namanya kanker payudara itu kan
cancer utama ya pada wanita gitu, di samping cancer leher rahim ya atau cervix ya. Jadi kita juga harus aware ya, karena kita berpotensi juga gitu menderita cancer. Makanya itu kita harus cek rutin, apalagi pasien yang dipasang implan, kita harus pastikan bahwa payudaranya itu bersih dari cancer ya. Oke. Jadi nggak usah khawatir, tetap dimonitor juga nih sama dokternya gitu. Dokter juga nggak lantas lepas tangan sama pasien-pasien, meskipun misalkan udah berapa tahun setelah breast augmentation. Harus kontrol rutin ya. Setahun sekali ada kok nanti timelinenya. Jadi harus kontrol ini mungkin 6 bulan, habis setahun, kemudian waktunya foto gitu. Kita harus kontrol monitor. Jadi pasien juga jangan asal udah bagus terus nggak kontrol. Kadang-kadang tuh pasien yang nakal tuh, oke, saya udah bagus jadi nggak usah kontrol gitu. Jangan gitu ya, kita harus mengikuti prosedur bagaimana baiknya agar hasilnya itu maksimal. Oke dok, lanjut nih dok. Intimate surgery hanya untuk estetik atau kebutuhan seksual? Intimate surgery itu kan ada berbagai macam ya jenisnya. Ada vaginoplasti atau pengencangan dinding vagina ya. Ada labiaplasti atau mengurangi atau mempercantik daerah labia ya. Ada juga hymenoplasti, yaitu memperbaiki selaput darah. Ya sebenarnya fungsi fungsi estetik ya. Fungsi seksual, seksual saja. Fungsi seksual otomatis akan ter-enhance ya, tapi juga ada fungsi yang lain. Misalnya pasien-pasien labiaplasti itu biasanya mengeluh karena labianya atau bibir rahimnya bibir vaginanya itu berlebih. Sakit dia untuk duduk, untuk memakai pakaian-pakaian yang ketat ya, atau pakaian renang, baju senam, itu dia nggak nyaman karena besar kan daerah situ. Untuk duduk sakit, untuk naik sepeda sakit, untuk senam sakit. Nah itu, dan juga lembab kan daerah situ kalau misalnya terlalu besar ya, karena kita harus menjaga kebersihan. Itu kan juga bukan fungsi seksual ya. Jadi kita bantu kecilkan, kita reduksi, kita bentuk secara estetik juga lebih baik ya, agar keluhan-keluhan tersebut terhindar ya. Dan juga pasien-pasien vaginoplasti memang untuk meningkatkan aktivitas seksual itu benar. Tapi ada juga pasien-pasien yang mengeluh sama seperti pasien abdominoplasti yang dia itu karena ototnya itu udah kendur karena dia sudah aging ya, menua itu dia sulit untuk mengendalikan buang air kecil. Jadi dia sulit menahan buang air kecil karena otot di vagina itu berdekatan dengan otot kandung kemih ya, atau otot perkemihan. Itu kita juga bisa vaginoplasti, kita kencangkan juga otot itu gitu. Jadi tidak hanya masalah seksualnya yang terselesaikan, tapi juga keluhan buang air kecil yang tidak bisa menahan itu juga terselesaikan dengan kita mengencangkan kembali. Berarti nggak cuma untuk estetik dan kebutuhan seksual aja. Balik lagi ya dok, ternyata dari tadi kita bahas, balik lagi fungsinya ternyata luas ya. Bedah plastik tuh nggak cuma jadi cantik, udah gitu. Ternyata banyak teman-teman fungsinya. Dok, kita lanjut. Operasi plastik akan bertahan selamanya atau permanen? Permanen, Jadi memang persepsi ini yang harus kita luruskan ya, karena kan juga namanya manusia ya, kita kan juga mengalami proses aging atau penuaan ya. Memang bedah plastik kita, terutama yang proses bedah plastik yang anti aging ya, misalnya yang lifting itu tadi ya, yang misalnya facelift, neck lift atau abdominoplasti ya, atau ya itu juga ya kita inginnya sih kita kencangkan, habis itu stop di situ. Tapi kan proses aging kita tidak bisa menyalahkan. Jadi start dari saat setelah selesai operasi, proses aging itu akan tetap berjalan ya. Tapi paling tidak kita starting pointnya kita bikin dia tampak lebih muda, sehingga dia agingnya dengan gracefully, dengan beautifully gitu, dengan baik ya proses agingnya. Jadi bukan berarti dia bertahan selamanya ya, tapi memperlambat proses aging agar tidak terlalu parah lah ya gitu, agingnya gitu. Dan juga misalnya brosur-brosur yang misalnya slimming ya, misalnya abdominoplasti, liposuction, itu pun juga kan tidak bisa bertahan selamanya juga. Kalau misalnya pola hidupnya, lifestyle-nya, pola makannya tidak dijaga, ya pasti
balik lagi dia berisi, lebih bervolume, akumulasi lemaknya juga tetap bisa terjadi. Jadi bukan tergantung dari lifestyle kita juga ya sebenarnya. Oke. Nah dok, ini yang terakhir dan ini sepertinya yang paling banyak dipikirkan orang juga termasuk aku. Oke. Apa tuh, jadi penasaran? Ada yang bilang kalau Korea Selatan merupakan tempat terbaik untuk melakukan operasi plastik. Misalnya nih kalau orang Indonesia termasuk orang-orang awam, termasuk aku, kita tuh selalu merasa bahwa top of mind operasi plastik adalah Korea Selatan gitu. Betul atau tidak nih dok? Sebenarnya memang persepsi itu ada ya di masyarakat dan kita juga tidak menyalahkan karena memang operasi saking Korea Selatan itu sangat didukung oleh pemerintah tentang medical tourism atau aesthetic surgery ya. Itu sudah menjadi program dari pemerintah tuh. Jadi bisa dibayangkan kan mereka promosinya segencar apa tuh. Sehingga seluruh orang di dunia ini tahu, terutama di Asia ya, wilayah Asia ya, tahu bahwa bedah plastik ya ke Korea gitu, karena memang mereka di sana sangat didukung oleh pemerintahnya gitu, agar menambah devisa juga kan. Jadi seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya Indonesia juga nggak jauh beda dengan Korea ya, karena kita di training juga sama, sekolahnya juga sama, kita juga banyak sekali kita mengerjakan pasien-pasien estetik yang sama, bahkan mengerjakan di Indonesia itu lebih secara keamanan ya sebenarnya ya lebih bagus loh, karena kalau di sana kan kita harus traveling jauh, nanti untuk kontrolnya juga perlu dipikirkan kan. Ya, belum lagi kendala bahasa dong. Kendala bahasa juga, biaya juga, travel cost juga. Kalau di Indonesia kan kita dekat ya. Iya, benar. Dan juga kontrol juga kita bisa secara rutin karena dokternya lebih dekat, lebih nyaman juga. Secara cost juga lebih rendah. Dan juga kompetensi dari dokter-dokter bedah plastik di sini juga nggak jauh beda ya dengan dokter bedah plastik di Korea. Dan juga yang perlu diperhatikan juga sebenarnya karakteristik wajah ya. Antara Indonesia kan Asia Tenggara ya, antara kita dan orang Korea itu sebenarnya lebih bervariasi kita loh, orang Indonesia. Kalau orang Korea kan sama semua tuh rasnya, mereka nggak ada variasi gitu kan. Orang Korea seperti itu wajahnya. Kalau di Indonesia kita lihat, kita dari Sabang sampai Merauke kita kaya sekali variasi wajah yang sudah pernah kita lakukan. Bedah plastik itu sangat luas karena keberagaman suku ya, terus juga jenis wajah, jenis hidung gitu, banyak sekali, lebih bervariasi kita daripada mereka gitu. Jadi kita lebih terlatih lah untuk menangani kasus yang sangat beraneka ragam. Iya, dan berbeda-beda juga ya dok. Berbeda-beda. Pantesan gitu. Biasanya kan orang suka bilang kayak orang Korea mukanya semuanya sama gitu. setelah operasi plastik, dan kalau beberapa kali dilihat pun mirip ya dok ya. Apa mereka punya standar mereka punya standar sendiri kah, makanya kenapa dibuat mukanya jadi sama gitu kesannya ya dok ya. Mungkin kalau dilihatin telak-telak nggak terlalu gitu, cuma kesannya sama gitu, atau gimana sih? Iya mungkin ya, mereka soalnya juga di sana kan juga artis-artis Korea juga banyak sekali ya, mereka juga gencar sekali dengan industri K-popnya itu, industri film-film Korea itu juga membuat masyarakat juga berkiblatnya yang artis tersebut gitu, yang sebagai rujukan dari keindahan menurut mereka ya, kecantikan menurut mereka ya, standar mereka. Tapi kita juga jangan terpengaruh ya, kita sebagai orang Indonesia kita punya ciri khas kita sendiri ya, jangan ya, meskipun kita juga tidak bisa menutup mata dengan industri Korea yang semakin gencar ya, kita pun juga di sini juga suka sekali ya dengan budaya mereka ya, betul. Sehingga juga kita pengen memiliki wajah juga seperti orang Korea, itu juga tidak dipungkiri ya. Tapi jangan lupa identitas kita kan bangsa Indonesia, kita punya ciri khas wajah kita sendiri, wajah mungkin suku Jawa wajah seperti ini, suku Sunda, suku Aceh, dan berbagai macam suku di Indonesia gitu. Makanya jangan mencoba untuk menjadi orang lain. Kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita. Quotes of the day. Makanya itu kan kembali ke yang tadi ya, kita bukan kita merubah total dari bentuk wajah, tapi kita mengenhance dari yang sudah ada di diri kita, kita enhance lagi gitu. Dipertahankan tapi dibuat versi lebih baik lebih baik, versi lebih baik di diri kita. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Korea. Teman-teman di Indonesia udah banyak nih dokter-dokternya juga. Mungkin dokternya juga belajar tetap dari banyak negara-negara juga ya dok. Iya, kita juga dokter, kita juga berkompeten, kita juga mengikuti ilmu terbaru, perkembangan
terbaru, kita juga ikut webinar-webinar di seluruh dunia juga. Kita kan karena kemajuan teknologi informasi juga kan nggak ada gap ya sekarang. Sangat mudah kita dapatkan ilmu gitu, nggak harus traveling, nggak harus ke jauh-jauh ke sana, tapi banyak sekali kita ada webinar, kita ada banyak buku-buku yang bisa kita pelajari. Kita juga guru-guru kita juga sangat berkompeten sekali gitu, sehingga sama aja sebenarnya, bahkan lebih apa ya, lebih nyaman lah ya sebagai pasien kalau melakukan operasi di negara sendiri. Iya, betul, setuju. Dan dokter-dokter di Placetic Clinic juga nggak bosan-bosannya nih terus nge-upgrade ilmu. Nah, makanya kayak dokter Tasya juga baru pulang dari Turki, kemudian dokter-dokter lain juga nggak bosan tuh bolak-balik untuk menimba ilmu yang baru, gitu, datang ke sini untuk mengimplementasikan ya kepada pasien-pasien di Placetic Clinic. Oke, dokter Tasya, jadi itu adalah 10 pertanyaan dan pernyataan mengenai kesalahpahaman mengenai operasi plastik. Oke, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Sama-sama. Dan terima kasih sudah meluruskan segala macam kebengkokan-kebengkokan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga di Behind Barrier Podcast. Iya, sama-sama. Teman-teman jangan lupa untuk follow @Placetic Clinic dan dengerin episode Behind Barrier Podcast lainnya di Spotify. Terima kasih banyak. Dadah. Bye-bye.